Kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu, pemirsa. Kita membahas terkait tema kedua, yaitu Sonti Bakara siap memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ya, tidak lain tidak bukan, ya sudah dikenal gitu ya. Beliau adalah Ibu Sonti Bakara SH, Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Bengkulu. Selamat pagi, Bu Sonti. Selamat pagi. Apa kabarnya nih? Kabar saya pagi hari ini sangat sehat. Sehat, wow. Sehat sekali. Saya kalau melihat Bu Sonti ini semangat sekali ya. Waduh, terima kasih. Jadi tersambar semangat. Gitu ya. Selalu semangat kalau beliau ini ya. Harus begitu ya, Bu Sonti ya. Baik, Bu Sonti, ini terkait resmi ya sudah menjadi Wakil Ketua 2 di DPRD Provinsi Bengkulu. Ini gimana perasaannya setelah perjuangan? Pasti ada perjuangannya begitu ya. Seperti apa sekarang? Nanti perasaannya. Ya, pertama perasaan saya sangat bersyukur ya. Kemudian senang. Ya. Di samping senang itu ada rasa saya ini harus berbuat apa. Oke. Terus kemudian ketika saya juga kemarin itu disumpah atau dijanji, ada hal-hal yang saya renungkan. Oke. Ke depan ini saya harus bagaimana? Saya ini sudah dipercaya oleh rakyat. Betul. Tentu mereka juga menunggu perbuatan saya seperti itu. Jadi tentu artinya saya sangat senang. Kemudian juga yang kedua, saya akan berusaha yang terbaik. Yang terbaik. Wah, itu harus pasti itu ya. Harus ya. Apalagi kemarin kan sudah sempat menjadi ketua di Bengkulu Utara, ketua DPRD Bengkulu Utara, dan hari ini sudah menjabat sebagai Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Bengkulu. Apa yang menjadi perbedaan jabatan ini, Bu, menurut Bu Sonti sendiri? Oke. Yang jelas kalau kita di PP 12 2018 kemudian juga di undang-undang tentang pemerintah daerah itu di 23 2014 tentu pimpinan DPRD itu punya tugas. Tetapi pimpinan DPRD itu juga kolektif kolegial. Betul. Ya, kolektif kolegial. Namun antara ketua dengan wakil ketua ini tentu ketika saya menjadi ketua dan jadi sekarang wakil ketua, tentu ada bedanya. Ada bedanya. Misalkan surat menyurat, ya kan, pasti ditujukan kepada ketua dulu. Baru kita nanti disposisikan kepada siapa yang harus menindaklanjuti surat tersebut. Betul. Nah, kemudian kalau wakil ketua sekarang, ya saya tentu harus betul-betul bersinergi dengan Pak Ketua dan kemudian juga ya saya harus membantu beliau di dalam tugas ya. Dan juga sebagai pimpinan itu ya betul-betul memang ini harus kerjasama yang baik. Karena yang jelas pimpinan itu termasuk adalah alat kelengkapan dewan. Alat kelengkapan dewan. Artinya pimpinan ini ada juga program kerjanya. Ada program kerjanya. Kemudian juga ada putusan pimpinan. Nah, artinya di sini antara ketua dengan wakil ketua menurut saya memang ada bedanya. Ada bedanya ya. Namun yang jelas di situ termasuk di sini adalah termasuk dia tetap pimpinan. Tetap pimpinan, ya kan? Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Nah, pimpinan itu kan terdiri dari partai pemenang, ya kan? Misalkan kayak kami sekarang nih, kita Golkar nih ya 10 kursi ya. Kemudian wakas satunya itu di PAN 6 kursi. Kita disusul PD Perjuangan itu 6 kursi. Dan juga Gerindra 6 kursi. Jadi kami itu pimpinan DPRD Provinsi itu ada 4 orang. Nah, terus saya sebagai wakil ketua tentu juga punya yang namanya bagaimana kita ini, target kita ini seperti apa, mau kemana kita bawa ini DPRD Provinsi ini. Sama saja menurut saya. Jadi artinya sebagai pimpinan ini menurut saya tanggung jawab saya juga sama ketika saya juga kemarin itu menjadi ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Yang membedakannya kemarin Bengkulu Utara, sekarang udah provinsi luas lagi nih masyarakat yang ditanggung. Sangat luas ya. Artinya kita kalau kita kemarin di Kabupaten Bengkulu Utara itu kita itu kan 19 kecamatan. Nah, kemudian kita itu 220 desa dan kelurahannya. Nah, kalau sekarang udah berbeda. Di Provinsi Bengkulu ini kita ada kalau tidak salah saya itu angkanya itu di 1514 desa. Luas sekali toh? Luas sekali. Nah, kemudian kita juga 10 kabupaten kota. Terus kemudian juga kecamatannya kalau tidak salah sekitar 120 sekian kan begitu ya. Jadi tentu ini
sangat berbeda, luas sekali, sangat luas sekali. Penduduknya juga sangat berbeda dong. Betul. Kalau kita penduduknya sekarang Provinsi Bengkulu, kalau tidak salah datanya ini di angka 2 juta sekian. 2 jutaan, betul. 2 jutaan. Jadi berbeda. Sangat Dan luas. ini akan ada tantangan baru gitu. Oh sangat, sangat sekali. Betul. Nah, pasca paripurna kemarin sudah dilantik, pasca dilantik, apa aktivitas yang dilakukan Bu Sonty? Apakah mengadakan semacam syukuran bersama keluarga atau bagaimana? Ya, kalau syukuran itu saya kemarin nggak besar-besar, hanya keluarga dekat saja. Dan kedua, menurut saya syukuran itu setiap hari saya bersyukur loh. Betul. Setiap hari saya bersyukur, terutama bagi saya sebagai wakil ketua ini adalah rasa syukur saya tak henti-henti. Dan bisa dikatakan kalau saya menuliskan buku, nggak cukup buku untuk saya tuliskan ucapan syukur saya kepada Tuhan. Karena di luar dugaan saya. Betul. Kepercayaan yang diberikan partai kepada saya ini luar biasa. Maka di hati saya juga bukan hanya senang, tetapi di hati saya ini merupakan ujian bagi saya. Betul. Apakah saya lolos apa tidak? Ketika saya diberikan kepercayaan ini, saya bertanya di hati saya, apa yang saya harus lakukan? Karena kepercayaan Ibu Ketua Umum saya, Ibu Megawati itu, dan juga Pak Sekjen saya itu sangat luar biasa kepada saya. Kedua kali ini saya diberikan mereka sebagai kepercayaan menjadi pimpinan DPRD. Jadi saya selalu bersyukur dan juga kepada masyarakat yang sudah memilih saya juga. Saya selalu katakan bersyukur karena mereka juga sekarang, ya tentu mereka itu memilih saya, ada harapan. Ya, mereka menunggu. Menaruh harapan bersama dengan. Jadi saya selalu bersyukur dan bersyukur. Bersyukur terus. Bukan berarti harus saya buat pesta besar-besaran. Itu juga nggak perlu juga kan? Ya, menurut saya sih alangkah baiknya saya nanti ketika memang saya itu ada duit, ada rezeki saya mungkin bukan seperti itu yang saya harus lakukan. Mungkin saja saya nanti bisa memberikan sekedar berbagi rezeki kepada masyarakat yang tidak punya. Justru itu yang lebih dan pas juga mungkin ya kepada yatim piatu dan janda-janda. Seperti itu. Itu yang ingin dilakukan nanti. Iya, kan, ibadah sejati itu namanya. Lantas keluarga, suami, anak, saudara-saudara, dukungan saat sampai hari ini seperti apa? Ya, jadi saya sampaikan pertama saya ini wanita yang katakanlah tadinya belum ada apa-apanya. Mengapa saya katakan demikian? Saya ini berangkat dari Medan, ya. Saya sebenarnya tes waktu itu untuk PNS. Oh, ke Bengkulu ini? Ya, di tahun 1991. 91. Dan saya menikah di tahun 1992. Dan ketika sudah menikah, saya langsung terjun kepada masyarakat dan saya langsung membentuk organisasi. Ada prakoperasi di desa, saya bentuk. Kemudian juga saya membina PKK. Kemudian saya terjun juga di BPD, di Badan Perwakilan Desa. Saya dipilih rakyat. Dan dukungan itu menurut saya itu ya dukungan yang luar biasa dari keluarga. 2009 saya terpilih menjadi anggota Dewan Bengkulu Utara. Pertama sekali. Kemudian yang kedua terpilih lagi di 2014. Terpilih lagi 2019, terpilih lagi 2024. Ini saya rasa kalau tidak ada dukungan keluarga, tidak mungkin saya seperti ini. Betul. Jadi saya sangat bersyukur punya keluarga yang sangat mendukung saya karena memang mereka tahu, suami saya juga tahu hobi saya ini begini, terjun ke masyarakat, terus bicara, terus berjuang. Lebih senang begitu ya? Karena saya dulu itu waktu sekolah juga saya selalu jadi pemimpin. Saya jadi ketua kelas, saya ketua OSIS dan juga pramuka dulu. Saya pramuka dulu tahun 1996 ke Cibubur. Sudah sampai ke Cibubur? Sudah sampai ke Cibubur. Dan saya dulu itu, saya sekolah STM. Sekolah teknik ya. Bagian listrik itu. Ahlinya justru listrik dulu ya. Jadi artinya memang sudah dunia saya itu ibaratnya saya senang bergaul dengan laki-laki. Karena menurut saya ini, mohon maaf, bukan berarti saya meremehkan perempuan. Tidak sama sekali. Tapi menurut saya karena dunia politik ini juga kebanyakan laki-laki, ya saya sangat cocok sekali. Karena kalau ketika saya bertemu dengan laki-laki, biasanya kalau laki-laki ini pasti bicara tentang bagaimana ke depan. Politik ini bagaimana seperti itu. Jadi saya tidak ini lagi, artinya bisa menyeimbangi lah. Menyeimbangi, karena saya juga dulu waktu BPD di desa, saya satu-satunya perempuan. Saya satu-satunya perempuan. Juga saya dulu waktu STM,
Saya juga satu-satunya satu kelas. Nah, dan menjadi ketua kelas saat itu kan. Yes, Wah, itu dia. Jadi dukungan keluarga sangat luar biasa. sangat luar biasa ya. Jadi artinya melihat background Bu Sonty ini emang layak menjadi pemimpin loh, begitu ya. Ini salah satu inspirasi bagi para wanita-wanita di luaran gitu ya, untuk menjadi pemimpin itu sangat harus bisa. begitu, harus begitu. Iya, betul. Wanita jangan diremehkan. Betul, tuh. Udah ada contohnya? Yes. Gitu ya. Contohnya. Oke. Nah, ini kan Bu Sonty berarti kan dari Bengkulu Utara, Ya, begitu ya. betul. Kantor kan sekarang sudah di kota, begitu ya. Ya. Pindah atau bulak-balik itu bagaimana? Ya. Jadi begini, untuk kita menunjang tugas pekerjaan, kita juga harus mengetahui bagaimana cara kita supaya kita itu nanti tepat waktu. Ya. Efektif dalam waktu, efektif dalam pekerjaan. Berarti saya harus mencari tempat di mana saya itu, jangan sampai saya itu ketika bekerja itu saya terlambat. Betul. Saya sudah ada tempat tinggal di Bengkulu. Sudah ada di kota nih ya. Sudah. Ya, jadi saya itu kok misalkan rapat mau jam 9, mau jam 8, mau jam 10, saya standby saya di Bengkulu. Ya. Karena perjalanan saya ke Okupa itu sungguh jauh ya. Sungguh jauh karena masih ada jalan-jalan kita yang notabene-nya adalah jalan provinsi, ya. Itu antara ke tahun sampai melatih Fajar Baru kedua itu kita membutuhkan waktu agak lama, agak begini, agak terjal, dan juga banyak koralnya sih. Banyak koralnya ya. Apalagi kalau hujan dia pasti licin. Belum aspalnya ya. Makanya saya harus mengambil tindakan ataupun mencari tempat tinggal yang mana saya itu mendukung aktivitas saya pada pekerjaan saya. Siap. Jadi saya sudah berada di Kota Bengkulu. Mantap ya. Jadi sangat mendukung, artinya efektif kerja tadi ya. Karena memang kita bekerja ini harus banyak dukungan dong. Pertama tempat kita. Betul. Ya kan. Kalau misalkan kita itu mau berangkat aja udah malas. Iya. Karena kita memikirkan betapa jauh ya. 4 jam. Waduh, lelah nih. Iya kan. Jadi saya harus bagaimana supaya itu nyaman saya bekerja. Ya karena pekerjaan yang saya ini sekarang itu pilihan saya loh ini. Betul. Bukan pilihan orang lain, pilihan saya. Pilihan seperti itu ya. Baik. Berbicara dengan pekerjaan gitu ya. Sebagai wakil ketua begitu Bu Sonty ya. Menurut Bu Sonty seberapa vital sih jabatan wakil ketua begitu di dalam sebuah organisasi khususnya di Dewan Provinsi ini? Ya. Saya katakan kembali bahwasanya pimpinan itu tadi kolektif kolegial. Ketika ketua tidak berada di tempat, ya kan, bisa nantinya itu didelegasikan kepada wakil ketua untuk misalkan pertama memimpin rapat, ya kan. Kemudian yang kedua menghadiri yang namanya undangan-undangan. Iya, pasti. Nah, itu udah pasti ya kan. Kemudian yang ketiga, kita itu nantinya di DPRD provinsi kita itu harus betul-betul sebagai pimpinan ini tadi harus bisa kita menjadi koordinator alat kelengkapan dewannya, yaitu komisi misal, komisi 1, 2, dan 3, dan 4. Kita itu sebagai pimpinan harus bisa kita menjadi koordinator mereka, iya kan? Misalkan kita nanti seperti saya nih komisi, mungkin saja nanti saya itu di komisi berapa. Nah komisi ini menjadi koordinator mereka dan saya yakin dan percaya ini komisi ini membutuhkan kita. Ketika mereka nanti misalkan apa sih yang mau dilakukan komisi? Misalkan ada surat nih, ada surat pengaduan dari masyarakat tentang misalkan pertambangan, tentang misalkan kehutanan, perkebunan, perikanan, kelautan. Banyak itu biasanya. Banyak sekali. Itu menurut saya yang lebih efektif ke depan. Kita ini sebagai koordinator komisi ini harus bisa bagaimana arahan kita nih kepada anggota kita komisi, ya kan? Apakah kita akan lakukan sidang? Apakah kita lakukan rapat kerja? Apakah kita lakukan rapat dengar pendapat? Betul. Apakah yang akan ditindaklanjuti terkait masalah pengaduan mereka itu tadi, misalkan di sekolah? Karena permasalahan-permasalahan pasti banyak sekali tuh. Banyak sekali. Di sekolah banyak masalah, di kesehatan juga masalah jalan banyak sekali, banyak sekali masalah. Jadi tentu berapa vital tadi pertanyaan, berapa vital sih wakil ketua itu ke depan, ya kan? Menurut saya sangat vital. Karena begini juga, ketika kita pembahasan APBD, ketika kita pembahasan APBD, kita ada sepakat misalkan APBD itu, misalkan berapa seluruh Bengkulu, ya kan, akan diberikan misalkan itu pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan sebagainya. Itu pimpinan DPR-nya itu sangat vital sekali dalam hal itu, karena nanti menandatangani kesepakatan itu adalah pimpinan.
dan juga siapa, yaitu sekretaris daerah Pasti. sebagai ketua TAPD-nya, dan juga misalkan nanti gubernurnya juga dengan pimpinan juga. Jadi bukan berarti cukuplah hanya ketua, tidak. Saya pun demikian kemarin waktu di Kabupaten Bengkulu Utara, saya sebagai ketua, tidak pernah saya memandang wakil ketua saya itu sebelah mata. Betul. Mereka itu sangat saya hargai. Betul. Dan mereka itu betul-betul saya butuhkan. Karena kebersamaan, kekompakan antara ketua dan wakil ketua ini adalah ya sangat penting dan sangat vital sekali. Mau kemana dibawa lembaga ini? Siap. Tidak bisa sendiri-sendiri. Oh, tidak bisa dong. Betul. Kita itu harus duduk bersama. Duduk bersama. Iya. Wah, Bagaimana anggota kita mau nurut kalau misalkan pimpinan ini nggak jelas kan gitu kan? Jadi berarti antara pimpinan itu ketua dan wakil-wakil ketua itu harus kompak. Harus bekerja sama, harus satu niat dan harus satu pemikiran bagaimana lembaga ini mau kita bawa. Betul. Wah, luar biasa Bu Sonti ya. Baik, Bu Sonti, kita jeda sejenak. Siap. Ya. Pemirsa, kita akan jeda sejenak. Setelah ini kita akan terus membahas terkait Sonti Bakara ini siap memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, kita akan juga sedikit spill nanti aspirasi apa yang sudah dipegang gitu ya, yang akan diperjuangkan oleh Ibu Sonti nanti di Dewan Provinsi Bengkulu. Setelah jeda, kami akan kembali tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Ya, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu. Pemirsa, kita masih membahas terkait Sonti Bakara siap memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ya, tadi kita sudah sedikit membahas terkait bagaimana beliau setelah resmi menjabat Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Bengkulu, lalu juga sedikit sudah terkait bagaimana Wakil Ketua ini, gitu ya. Nah, sekarang saya ingin berbincang gitu ya dengan Bu Sonti ini. Terkait tadi aspirasi gitu ya Bu Sonti, aspirasi yang sampai hari ini yang akan diperjuangkan ke depannya oleh Bu Sonti ini apa gitu ya? Yang pertama kita tahu sendiri ya. Kita tahu bahwasannya Bengkulu kita ini masih sangat butuh dengan pembangunan infrastruktur. Ya. Yang pertama kita tahu bahwa jalan yang merupakan tanggung jawab provinsi itu kurang lebih 1.331 km. Itu ada di beberapa ataupun di 10 kabupaten kota. Di Kabupaten Bengkulu Utara, Benteng, kemudian Seluma, seluruh termasuk juga adalah di kota. Ya. Terus yang kedua, kita melihat seperti yang saya katakan tadi itu bahwasanya tanggung jawab provinsi ini tadi jalan yang sepanjang itu masih banyak yang belum tersentuh. Termasuk itu di Bengkulu Utara yang memang artinya saya berada di situ ya. Kemudian juga di Bengkulu Tengah itu juga saya melihat itu masih belum disentuh. Pertama yang sebagai saya itu nanti memperjuangkan aspirasi yaitu itu dulu. Yang pertama infrastruktur jalan, terus jembatan. Karena ketika jalan ini tidak tersentuh ataupun tidak dibangun, ini tentu berdampak negatif kepada masyarakat. Ekonomi masyarakat akan macet. Misalkan kita itu mengangkut barang, misalkan nih kita angkut nih barang dari tempat satu ke tempat yang lain, karena buruknya jalan ini itu pasti mempengaruhi kosnya untuk mengangkat tersebut. Udah pasti itu. Terus kemudian waktu. Nanti artinya di sini memang yang pertama sekali yang saya melihat bahwa infrastruktur ini sangat butuh ataupun masih sangat vital untuk diperjuangkan. Yang kedua, di pertanian. Saya melihat pertanian kita seperti saya melihat di Kabupaten Bengkulu Utara ya. Yang notabene-nya memang saya tahu ya. Areal saya itu kan ya. Banyak sawah-sawah yang belum tergarap dengan baik. Mengapa tidak tergarap dengan baik? Kenapa? Karena mereka itu tidak mempunyai irigasi yang baik. Ya, irigasi yang baik. Sehingga jalan air itu, ya, irigasi itu sudah ada tapi bolong, bocor dan sebagainya. Sehingga tidak sampai yang namanya sungai air tersebut mengairi yang namanya sawah sampai di ujung sana. Ya tidak bisa tong ditanami. Nah, ini juga ketika saya datang bertemu dengan masyarakat, apa yang menjadi kendala? Ini kami Bu tidak punya irigasi yang baik. Saya jalani nih, saya lewati. Saya tanya dengan PUPR, berapa kamu anggarkan? Hanya sedikit, karena duit tidak ada. Nah, ini
kalau kita ekonomi kita, pertanian kita lemah, bagaimana kita? Betul. Karena bukan apa, kita ini makan dari padi loh, beras loh, dari situ sayuran kita juga dari petani loh. Ini yang perlu juga harus nantinya dapat diperjuangkan. Supaya apa? Supaya perhatian kita kepada petani-petani kita ini lebih. Yaitu tadi saya katakan, mereka itu punya fasilitas. Betul. Seperti yang dikatakan tadi, irigasi tersebut. Di samping tadi jalan infrastruktur, kemudian juga pertanian. Terus ada yang sangat-sangat menyentuh hati saya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini terutama kepada perempuan. Sekarang kalau saya perhatikan, di mana-mana, ini luar biasa. Bapak menghamili anak. Iya, aduh itu miris sekali ya. Sangat-sangat sedih dan sangat luar biasa. Ini pukulan yang sangat berat bagi kita. Ya kan? Ini juga tantangan ke depan. Betul. Ini juga saya sebagai wanita, sebagai perempuan, bagaimana ketika perempuan anak saya, misalkan itu dihamili oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Betul. Pelecehan terjadi di mana-mana. Ini juga menjadi perhatian besar ke depan. Saya sebagai politikus yang notabene-nya seorang perempuan, perhatian saya akan lebih ke sana. Arah KDRT ini ya. KDRT. Jadi mengapa itu bisa terjadi? Ya kan? Dan kedua, penanganannya sampai di mana? Kita kemarin itu kalau di Bengkulu Utara kita sudah ada namanya Perda Pencegahan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Tetapi kalau saya melihat endingnya ini belum ada. Begitu. Belum ada. Di mana ini? Mengapa ini terjadi? Kenapa prosesnya ini tidak berjalan dengan baik? Nah ini saya sepertinya kembali kepada anggaran. Balik lagi ke anggaran. Lagi anggaran. Nah sementara anggaran kita ini tipis. Kan begitu. Betul. Nah penanganan ini butuh anggaran. UPTD-nya harus kita buat. Ya pasti. SDM-nya harus kita tempatkan. Karena biasanya wanita-wanita atau perempuan-perempuan itu yang merasakan kekerasan ini tadi, ini butuh pendampingan yang maksimal. Betul, karena trauma. Betul. Kemudian yang kedua, ada juga saya melihat belakangan ini laki-laki dengan laki-laki. Udah banyak sekali. Udah mulai banyak itu. Sudah banyak sekali. Ini harus kita perhatikan bagaimana masa depan bangsa. Nah ini menjadi perhatian besar. Jadi menurut saya tadi itu pertama infrastruktur, yang kedua ekonomi, terus kekerasan terhadap perempuan dan anak, KDRT, terus keempat adalah pendidikan. Pendidikan juga perlu ini. Jangan tidak. Ini pendidikan juga betul-betul harus kita lihat, harus kita betul-betul perhatikan nih. Karena masih banyak sekali saya lihat ini. Nah ada katanya itu yang namanya pendidikan gratis, iya kan? Terus ada dana BOS, iya kan? Nah ini juga benar-benar harus menjadi perhatian ke depan. Seperti apa sih pengelolaan BOS yang sebenarnya? Betul. Iya kan? Terus bagaimana sih mereka yang katakanlah pendidikan yang gratis kok masih ada pungutan-pungutan? Nah ini juga menjadi perhatian besar ke depan. Iya, ini saya jujur berkata, ketika saya sudah berada di provinsi ini, karena juga kewenangan provinsi itu adalah sekolah SLTA, lanjutan tingkat atas termasuk SMA, termasuk SMK, itu adalah kewenangan provinsi. Nah sepertinya saya akan terjun. Saya akan lihat mereka. Saya akan betul-betul nanti lihat sidak ke sekolah-sekolah, kemudian juga kepada dinas-dinas pendidikan. Bukan berarti saya katakan di sini tidak kita pedulikan SD, kita tidak pedulikan SMP, bukan. Tapi yang sering saya dengar itu di tingkat SMA-nya yang agak banyak. Agak bandel gitu. Agak bagaimana seperti itu. Agak sesuatu hal yang agak terjadi ya kan. Jadi artinya ya ini nanti menjadi perhatian saya. Betul. Jadi terus kemudian juga kesehatan ya. Banyak sekali sih ya kalau dikatakan aspirasi manusia. Waduh nggak bisa saya katakan. Karena kita juga pertambangan kita di Bengkulu ini juga banyak keluhan ya. Aduh bukan lagi keluhan sih. Sudah sangat-sangat banyak penderitaan masyarakat yang diderita ketika mereka sudah mengambil katakanlah isi perut bumi ini. Mereka tidak reklamasi dengan baik, ditinggal begitu saja, banyak lubangnya. Nah ini juga kan menimbulkan masalah. Nah jadi artinya karena pertambangan ini bagian provinsi juga. Nah itu dia ya, jadi artinya ketika saya ada di provinsi tantangannya lebih besar lagi. Waduh ya, banyak hal ya, dari pendidikan gitu terus yang katakanlah tadi perempuan, karena makin kesininya saya melihat ini
makin luar biasa. Betul. Mungkin ini karena efek dari ya dengan ada HP ini sekarang. Nah terus kemudian ya bapak-bapak ini juga yang suami-suami yang mungkin mereka itu tinggal di pondok, ya tentu mungkin ekonominya sangat lemah. Akhirnya belum tingkat pendidikannya juga. Pendidikannya juga. Ini saya melihat ketika saya baca ada misalkan ada berita anak dihamili ayah. Iya. Waduh, itu miris sekali ya. Waduh. Aduh, ayah kandung padahal itu ya. Luar biasa. Kenapa ini? Latar belakang pendidikan. Kedua, ekonomi mereka. Tidak ada saya lihat yang terjadi ya. Yang terjadi misalkan si ayah menghamili si anak. Itu tidak ada saya yang kaya. Betul. Itu rata-rata mereka kehidupannya di bawah garis kemiskinan. Ini menjadi perhatian pemerintah. Iya. Tidak bisa diabaikan. Betul. Nah di situ, mengapa anak itu sampai berkali-kali disetubui oleh si bapak? Yaitu dia takut diancam. Betul. Ya kan? Betul. Jadi ini menjadi perhatian besar buat kita. Terutama bagi saya sebagai perempuan, sebagai seorang ibu. Saya sangat miris sekali. Kalaulah boleh si pelaku tersebut maunya saya itu betul-betul dihukum sangat berat. Nah, hukumannya ini sampai sekarang di mana saya tidak tahu juga ini. Belum tahu aturannya bagaimana begitu ya. Kalau sebenarnya kalau menurut saya sih harus dikebiri. Dikebiri sudah selesai itu ya. Karena itu luar biasa. Karena itu sudah luar biasa, bukan lagi manusia. Mereka itu sudah termasuk binatang. Lebih parah dari binatang. Lebih parah dari binatang. Baik. Iya begitu. Itu jadi aspirasi. Nggak bisa saya katakan itu satu-satu banyak ini nggak selesai. Karena menurut saya semuanya perlu disentuh. Iya. Tadi terkait juga irigasi, Bu Sonti. Bukankah utara ini kan irigasi, ya menurut saya ya irigasi terbaik loh yang ada di Provinsi Bengkulu. Tapi masih ada juga yang bermasalah begitu ya. Masih ada. Jadi kalau kita irigasi mungkin yang diketahui bayangkan oleh orang. Itu termasuk Kemumu ya. Kalau Kemumu itu kan masih bagus. Bagus sekali. Bahkan itu menjadi tempat wisata keluarga-keluarga ketika hari libur. Betul. Ya, Sabtu, Minggu itu pasti datangi mereka. Itu Kemumu bagus sekali, indah sekali karena di sana memang persawahan. Tetapi jangan salah, masih banyak juga irigasinya yang tidak dibangun. Oh iya dong. Masih sangat banyak sekali. Jadi jangan kita katakan udah bagus semua. Oh tidak. Saya sudah sampai ke pertanian mereka, saya sudah sampai ke sawah-sawah mereka. Mengapa tidak ditanami? Nggak ada airnya, Bu. Kemudian saya tanya waktu itu, ini sawah ini kok macam-macam ini. Ada yang sudah dirumput, terus ada yang masih dicangkul, ada yang sudah mau dipanen. Saya tanya, kok bisa begini? Ya kan? Nggak serentak begitu ya? Kenapa ini? Ternyata jawabannya apa? Bu, irigasi. Kembali lagi ke irigasi. Nah, jadi artinya ini juga perhatian besar untuk ke depan. Kalau pertanian kita lemah, mau bagaimana kita? Makan apa nanti? Jangankan swasembada pangan. Iya, betul. Untuk kita bagaimana sehari-harinya pun agak sulit. Mengapa kita harus mengimpor, harus mendatangkan beras dari Lampung? Betul. Bukankah Bengkulu tidak sanggup? Sanggup sebenarnya. Itu pertanyaan. Betul. Jadi tidak dikelola dengan baik. Itu jawabannya menurut saya. Ya, artinya dari segi irigasi harus segera diperbaiki. Kemudian yang kedua, bibit-bibit. Bibit padi itu. Jangan bibit padi itu sembarang. Karena ketika saya bertanya wawancara dengan masyarakat, kamu kemarin itu nerima bibit padi dari siapa? Dari dinas, Bu. Terus bagaimana kualitasnya? Oh, enggak bagus, Bu. Kenapa tidak bagus? Mungkin tidak sesuai Ibu di tanah ini. Makanya seharusnya bibit itu harus dulu dicoba sesuai apa tidak dengan pH tanah yang ada di situ. Tidak sembarangan. Tidak sembarang. Jangan hanya misalkan dinas itu harus hanya mendatangkan ketika ditanam itu baru berapa bulan dia sudah menguning. Tidak sampai panen. Mengapa saya berani berkata begini? Ya saya sudah langsung saya terjun. Sudah terjadi begitu ya. Saya sudah datangi masyarakat. Bukan berarti saya karang-karang. Ini realita. Realita yang memang saya lihat betul. Kecamatan Armajaya yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Mereka ini adalah petani. Sawah mereka luas sekali. Tetapi mengapa mereka produksinya tidak maksimal? Itu dia. Satu, irigasinya. Kedua, bibitnya. Ketiga, pupuknya. Pupuk juga bermasalah nih ya. Lah pupuknya ini seharusnya kan sudah tersedia ini, pupuk bersubsidi.
yang seharusnya masyarakat tinggal pakai begitu lah ya. kemana subsidinya? Ya kan? Pertanyaannya kemana? Pertanyaan besar itu. Bagaimana si petani kita itu mau sejahtera? Bagaimana mereka mau meningkatkan produksinya kalau yang 3 hal ini tadi tidak terjadi? Iya, betul, betul. Perhatian besar ke depan. Itu justru ke situ ya. Justru harus ke situ. Oke. Karena pertanyaan ini harus betul-betul kita perhatikan. Betul, betul. Itu baru di Bengkulu Utara. Oh, itu belum ke utara. Belum ke lagi di daerah Banten. lain ya. Belum lagi di Seluma, di Muko-Muko, dan belum lagi di mana-mana. Sampai ketika saya nanti turun mungkin ke kabupaten-kabupaten lain, makin pusing kepala Iya, saya. iya. Sedangkan saya melihat hanya beberapa hektar, puluhan hektar yang saya lihat, sudah hati saya ini, aduh. Iya kan? Iya, betul, betul. Nah di situ. Jadi sebenarnya pemerintah pusat sudah membuat program ya pupuk bersubsidi, ya toh? Ya, betul. Sudah dibuat di situ tuh kios-kios pupuk bersubsidi. Pertanyaan saya, kemana pupuk itu? Iya. Mengapa sulit didapatkan oleh rakyat? Iya, itu harus dicari Terus tahu. bibit tadi itu, mengapa hanya didatang-datangkan saja? Oke, dianggarkan sekian. Iya. Dinas Pertanian, ya toh? Didatangkan itu bibit dari Bogor, dari mana. Ketika ditanam rakyat kita menguning. Iya, nggak sesuai. Harusnya bibit yang harus ditanam itu tadi sesuaikan dengan bagaimana keadaan tanah kita. Betul. Misalkan di Bengkulu Utara, mungkin tanahnya itu apakah pasir-pasirnya banyak, atau mungkin tanah-tanah liatnya, atau seperti apa, pH-nya berapa tinggi. Iya kan? Nah di situ. Jadi akhirnya masyarakat kita yang notabene-nya mereka adalah petani, ya saya rasa pasti mereka mengeluh. Dan ini yang keluhan yang saya sampaikan ini tadi. Karena saya sudah tahu betul mereka. Saya datangi mereka. Sudah berjumpa langsung. Sudah berjumpa langsung. Kita wakil rakyat ini kan harus berjumpa dengan rakyat. Iyalah. Namanya wakil mereka. Iyalah. Iya kan? Iya, betul. Kalau kita hanya di kantor ya berarti itu bukan wakil rakyat, iya. Wakil kantor. Ada kita di kantor, ada kita di mereka. Iya. Di tengah-tengah mereka itu. Ketika kita di kantor, mereka kita perjuangkan. Iya. Ketika kita datang kepada mereka, kita melihat nyata, oh ini yang kamu rasakan, ini yang kamu hadapi seperti itu. Baik. Kita bicara ke kantor sekarang. Ya. Seperti kerja di kantor begitu lah Ibu ya. Jadi Dewan Anggota Provinsi Bengkulu, Wakil Ketua 2. Nanti ke depan begitu, bagaimana Bu Sonti berkoordinasi, bersinergi dengan Forkopimda gitu. Itu kan penting sekali gitu ya. Sangat penting. Itu seperti apa nanti rencananya? Yang pertama sekali yang namanya satu daerah. Ya, misalkan kayak kita provinsi ini. Ini tidak cukup dengan gubernur, wakil gubernur, dengan DPRD. Oh, nggak cukup. Nggak cukup, betul. Ini harus betul-betul melibatkan yang namanya Forkopimda. Ya. Siapakah mereka? Pertama, kepolisian. Kemudian kejaksaan. Kemudian TNI. Betul. Korek. Iya kan? Ini harus kita betul-betul duduk bersama. Terus pengadilan negeri. Betul. Terus ada lagi elemen ataupun katakan lembaga-lembaga yang lain, termasuk BPN. Iya. BPS, ya kan? Ini mereka juga, tetapi terutama masalah Forkopimda tadi, bagaimana cara kita untuk selalu bersama dengan mereka agar pembangunan di Bengkulu ini sama-sama kita dukung. Pertama, adakan komunikasi yang baik. Itu penting sekali. Oh, tidak bisa tidak. Iya. Harga mati. Titik. Titik. Jadi jangan itu diabaikan. Forkopimda ini bukan berarti mereka itu hanya mengurusi polisi-polisinya. Iya. Bukan berarti hanya mereka itu hukum-hukumnya di kejaksaan, tidak. Tetapi bagaimana termasuklah TNI, mereka ini sangat bersinergi. Bagaimana supaya rakyat ini bisa dapat sejahtera. Betul. Iya, jadi mereka ini, Forkopimda kita ini harus betul-betul dirangkul, diajak bersama, diajak komunikasi. Terus ini loh tujuan kita ke depan. Seperti itu. Jadi jangan pernah meremehkan. Karena kehadiran mereka juga di Provinsi Bengkulu ini adalah untuk ke depan bersama-sama membangun Bengkulu. Membangun Bengkulu yang kita cintai ini. Harus kita bersama-sama. Tidak ada ceritanya pembangunan itu berhasil apabila kita hanya menonjolkan diri kita sendiri. Betul. Ya, jangan mentang-mentang hanya di kepolisian ngurusin polisi. Oh, nggak bisa. Aja, begitu, kita harus rangkul, harus duduk bersama, harus duduk bersama, harus kita sampaikan ini program kita. Bagaimana di kepolisian, terus misalkan di kejaksaan, bagaimana juga dengan di TNI kita, di Korem kita. Akhirnya saling bahu membahu. Bahu membahu kita, supaya apa? Pemerintahannya kuat. Betul.
Tidak bisa tidak. Betul. Tetapi ketika Forkopimda ini tidak bersatu, saya yakin pembangunannya pun akan tersendat. Betul. Ya. Dan keamanan masyarakat juga itu akan tidak baik. Ya, Harus pengaruh itu bersatu. sangat pengaruh begitu ya. Harus bersatu. Ya. Baik. Nah, terkait juga menurut Ibu potensi yang ada di Provinsi Bengkulu yang layak untuk kita naikkan begitu ya untuk pastinya kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu. Sangat banyak. Apa? Oh, sangat banyak. Bengkulu Utara ini Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu ini sangat terkenal dengan SDM-nya, SDA-nya yang sangat besar. Sumber daya alam. Di manakah itu? Apakah itu? Oh, jawabannya jelas, pertambangan kita. Ya. Pertambangan kita ini sangat banyak sekali, yaitu batu bara. Batu bara. Kemudian yang kedua di perkebunan. Kemudian yang ketiga di kelautan. Iya. Kemudian yang keempat di pariwisata. Tuh, iya. Iya betul. kan? Ini sangat banyak dan menjanjikan. Iya kan? Nah, di pertambangan kita ini, jujur saya katakan, mengapa kita ini mengeluh terkait masalah dana royalti dari pusat? Kita ini kan diberikan aja nih dari pusat ini royalti kita, iya kan? Dana yang diberikan dari pusat, kita kan tidak tahu nih berapa sebenarnya, berapa ribu ton yang diangkut dari Bengkulu ini, kita tidak tahu. Nah, harusnya kita ini betul-betul memang mereka harus menyampaikan ini loh data ya, sesuai data. Bagi hasil kamu sekian loh, iya kan? Nah, kita sementara jalan kita dirusak dong. Iya, Karena seharusnya mereka ini punya jalan sendiri. Betul. Ya, Harusnya begitu. Harusnya. Tetapi karena mungkin banyak pertimbangan sehingga mereka itu melewatilah jalan mulai dari Putri Hijau sampai ke Bengkulu. Langsunglah sekarang jalan itu sudah semua yang di kiri pasti banyak jalan yang rusak. Iya. Karena berat sekali. Termasuklah Bengkulu Tengah. Ya kan, termasuk lagi yang lain. Imbasnya. Artinya sebenarnya banyak sekali kita ini berpotensi untuk menaikkan PAD kita. Tetapi jangan salah, jangan bocor dulu. Iya. Jangan sampai terjadi kebocoran. Kalau ini kebocoran terjadi ya tentu pasti bagaimana kita untuk betul-betul itu maksimal. Terus kemudian dari perkebunan kita. Perkebunan kita luas sekali loh. Iya. Sawit kita sangat luas loh. Wah, karet kita sangat luas loh. Di selatan, di Seluma, di Mungko-Mungko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah. Di mana yang tidak ada? Hanya yang kita lihat perkebunan yang memang tidak. Katakanlah mungkin saja ada ataupun menurut saya Rejang Lebong. Ya. Karena di sana itu sayur-sayuran. Sayur, ya kan? betul. Kemudian di Kepahyang. Kemudian Lebong, teh. Tetapi yang notabene yang perkebunan yang sangat besar, Bengkulu Utara. Bengkulu Tengah. Betul. Terus Seluma, Selatan, Muko-Muko, Kaung. Itu luas semua gitu ya. Terus di Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu ini apa sih sebenarnya yang perlu kita ini untuk menaikkan PAD-nya itu? Di bagian mana sih? Kita bisa melihat kok di pariwisata kita. Betul. Loh, Pantai Panjang itu luar biasa loh. Sepanjang itu ya. Sepanjang itu. Kalau dikelola itu dengan baik, wow, sangat luar biasa. Ya, jadi artinya PAD kita sebenarnya nggak usah kita ragukan sebenarnya. Tinggal sekarang harus ditunjang dengan SDM yang baik, yang jujur. Yang betul-betul mereka ini bisa bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Tapi kalau walaupun banyak SDM-nya, kalau tidak ada kejujuran, sudah payah. Kalau tidak ada mereka itu misalkan niat yang baik, bagaimana supaya provinsi saya ini saya ini begini, kalau nggak ada, susah. Sangat susah. Betul. Makanya PAD itu sering berjalan di tempat. Iya. Ya, berjalan di tempat. Karena itu tadi. Sangat banyak sekali. Kok kaya sekali kita Bengkulu. Sangat kaya. Sangat kaya kita ini. Luar biasa. Pantai saja sudah tersebar sebenarnya. Daerah Kaur juga banyak. Kaur gitu ya. Bisa kita lihat pantai apa? Pasir putihnya. Laguna. Banyak lah. Waduh, luar biasa. Kita sangat luar biasa dianugerahi Tuhan. Benar-benar kita ini di Bengkulu ini luar biasa, anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Termasuklah yaitu Enggano. Jadi tidak pernah kita bersyukur. Kita harus bersyukur hidup di Bengkulu. Di Enggano dengan perkebunan pisangnya begitu. Kita melihat, saya sendiri melihat ya, ketika kita campakkan itu batang ubi, tidak kita tanam, tidak kita ini timbul dengan tanah, berbuah. Maka kita bersyukur. Sangat kita bersyukur. Tetapi itu dia tadi, ketika tidak dikelola dengan baik,
ya itu dia tadi, selalu kita miskin. Ya. Jadi menurut Ibu, Bu Sonti, Provinsi Bengkulu ini apa yang harus dilakukan untuk akhirnya mempercepat pertumbuhannya? Yang pertama pertumbuhan ekonomi ya terutama ya. Memang pertama ya harus disentuh betul. Harus seperti yang saya katakan tadi itu, misalkan di pertanian. Iya kan. Dan kemudian yang kedua, misalkan kita itu di sawit ya, di perkebunan. Nah, sawit kita ini banyak sekali produksinya. Iya. Tetapi kita kan selalu mengirimkan minyak mentah. Betul, tidak diolah di sini. Berarti kita ini harus punya pabrik. Pabrik apa? Ya pabrik itu minyak manis. Ya, betul. Karena kita sudah punya Bahan bakunya di bahan sini. bakunya. Kok kita kirim lagi? Baru nanti sudah siap diolah, sudah selesai, Datangnya. baru kita masukkan ke wajan. Iya. Iya kan? Padahal dari kita juga begitu. Dari kita ini. Timbulan namanya bimoli. Iya, padahal Ya kan? bahan baku Fortune. dari sini begitu. Ya kan? Rose brand. Coba kita di sini kita buatlah. Kita buatlah pabrik yang namanya pabrik minyak manis. Untuk kita ciptakan sendiri. Iya kan? Iya. Bisa. Mengapa kita ini selalu cinta dengan aqua? Iya. Ini milik siapa aqua itu? Iya. Punya orang juga ya. Kita ini punya yang namanya sumber daya alam, yaitu air yang sangat bersih di Kepayang. Iya. Mungkin di kabupaten lain ada. Tapi yang sangat saya tahu itu di Kepayang. Kepayang ada ya. Mengapa kita tidak bisa ciptakan itu? Mengapa kita selalu coba kita ini selalu setiap di kantor-kantor itu jangan lagi aqua. Iya. Merek kita Milik sendiri. kita sendiri. Iya kan? Apa misalkan nanti dibuat di situ tuh air apa namanya itu merah putih. Iya. Kita ini sebenarnya harus merah putih, Bengkulu ini. Bengkulu. Bukan Raplesia. Iya. Merah putih dijahit di sini merah putih kita. Betul. Sejarah tidak ada Indonesia kalau nggak ada bendera merah putih. Betul. Kita harus bangga itu. Kita bisa buat misalkan itu air minum itu merah putih. Setiap kantor wajib pakai itu. Ya enggak? Itu loh. Itu akhirnya juga meningkatkan PAD, Oh, tidak bisa macam-macam tidak. itu. Ya. Ini kita aqua, Iya. kemana-mana aqua. Terlalu yakin masyarakat dengan aqua ini. Terus Tapi sama aja sebenarnya ya. sama aja isinya. Isinya. Mungkin juga lebih baik yang ada di Kepayang Betul, sana. lebih alami Lebih alam. gitu ya. Jadi menurut saya tadi itu kembali apa sih yang harus dilakukan untuk meningkatkan? Ya itu dia tadi. Itu manfaatkan ini. Iya kan? Manfaatkan kemampuan ataupun keadaan kita di Provinsi Bengkulu yang notabene-nya ada yang namanya perkebunan tadi seperti sawit, terus karet. Ya karet juga bila penting buat sudah karet yang siap diekspor. Ya, jangan mentah saja begitu. Yang mentah saja. Seperti yang ada di PTPN. Ya. PTPN yang ada di Bengkulu Utara. Itu mereka itu sudah ada punya, mereka itu sudah ada keping-kepingan. Itu mereka tinggal ekspor. Setengah Ke jadi Cina, ya. ke setengah RRC, jadi ya. ke Jepang. Itu loh. Jadi itu akan meningkatkan. Seperti itu. Itu akan juga memakai sumber daya manusia ataupun katakanlah tenaga-tenaga Ya, masyarakat membuka kita. lapangan Membuka pekerjaan. lapangan pekerjaan. Enggak selalu lagi menunggu P3K. Nunggu PNS Nunggu gitu. PNS gitu loh. Ya. Jadi menurut saya Bengkulu ini memang harus betul-betul masih banyak tantangan ya. Ya. Jujur saya katakan kita belum mempunyai namanya pabrik. Betul. Pabrik yang harus didirikan ini bersinergilah nantinya pemerintah daerah, kemudian juga dengan pusat, dengan kementerian, gubernur kita nanti semoga terpilih yang terbaik, iya kan, iya kan ya, ya itu harus dipikirkan ke depan. Ya. Bagaimana supaya kita bisa memproduksi yang namanya minyak manis tersebut, karena itu bahan baku kita sudah tersedia. Sudah, ya. Siap. Bisa kalau mungkin kalau ditanyakan mereka itu dinas perkebunan berapa puluh ribu hektar di provinsi Bengkulu ini sawit, ada mereka data. Iya. Pasti mereka tahu juga produksinya berapa puluh ton, ribu ton dari setiap pabrik. Iya. Ya Pasti kan? ada datanya dong. Oh pasti dong, di Seluma, Iya. di selatan pabrik kelapa sawit berapa? Di Muko-Muko ada Di juga. Muko-Muko Bengkulu Utara saja berapa? Alno ada, kemudian Agrisinal ada, P3 ada, AK3 ada, terus Sandabi ada. Oh mereka memproduksi sangat banyak sekali. Nah di sini. Baik, Bu Sonti, ini karena durasi juga. Durasi hampir habis. Iya. Terakhir bisa disampaikan kepada masyarakat terkait juga pembangunan Provinsi Bengkulu bagaimana, atau pesan yang bisa Bu Sonti sampaikan kepada seluruh penonton RBTV. Terima kasih. Jadi pada kesempatan hari ini saya selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu
dari fraksi PDI Perjuangan yang sudah dipercaya oleh partai saya, Partai PDI Perjuangan. Saya mengucapkan terima kasih ini pertama kepada seluruh masyarakat yang sudah melihat televisi ini, RBTV ini di mana-mana. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, ayo sama-sama, ayo kita bersama, ya. Terus yang kedua, apapun pekerjaanmu, siapapun kalian, dimanapun kita berada, ayo satu tekad, satu tekad, kita katakan di hati kita bangun Bengkulu. Kita bangun Bengkulu, kita isi pembangunan sesuai dengan tugas kita masing-masing. Jangan sampai pernah berkata, oh itu tugas gubernur, oh itu tugas wakil gubernur, oh itu tugas DPRD. Tidak. Kita semua ini mempunyai tugas masing-masing. Tukang parkir saja itu pun mempunyai tugas untuk membangun Bengkulu ini. Termasuk mereka nelayan, termasuk mereka petani, termasuk mereka pedagang, termasuk mereka yang ada menjual-jual air minum di pinggir jalan. Itu juga membangun Bengkulu. Jadi jangan sampai pernah berkata, oh saya ini tidak ada apa-apanya, hanya cukuplah itu di wakil ketua 2, di ketua, di anggota. Tidak. Mari kita sama-sama bersatu, kita bulatkan tekad kita, bangun Bengkulu. Nah, yang kedua, bagaimana kita untuk membangun Bengkulu? Tentu dengan APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Bagaimana supaya APBD kita ini bisa meningkat? Berarti ada satu hal tekad kita, PAD. Pendapatan asli daerah Bengkulu harus ditingkatkan. Lalu bagaimana untuk meningkatkan itu? Tidak dianggap sepele. Ini dibutuhkan kejujuran, dibutuhkan sinergi, dibutuhkan bagaimana komitmen kita. Setiap yang namanya punya tugas masing-masing untuk memungut pajak, ya kan ya. Peraturan-peraturan daerah, yang namanya pergub, di setiap ini pasti ada itu. Perwal ada juga di setiap misalkan rumah-rumah makan. Betul. Ya, itu kita membayar pajak. Gitu. Di restoran-restoran itu pasti kita bayar pajak. Sekarang itu kita dipajak-pajak semua. Nah, ini pun harus betul-betul dikelola dengan baik. Maka tujuan kita ke depan, Provinsi Bengkulu kita makin baik, Provinsi Bengkulu kita makin aman dan nyaman. Ini semua berkat kerjasama yang baik. Bukan sendiri, tetapi kita semua rakyat Bengkulu yang kita cintai ini. Itu dia. Siap. Saya terima kasih Bu Sonty, luar biasa ya. Jadi ini sangat menginspirasi saya begitu ya bagi masyarakat ya. Mohon informasi ini juga disampaikan kepada seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu. Jadi sudah jelas disampaikan Bu Sonty, untuk Bengkulu bisa maju, untuk pembangunan Provinsi Bengkulu ini bukan hanya di tingkat pemerintahannya, bukan hanya gubernurnya, bukan hanya di dewannya. Ini kita sebagai masyarakat Provinsi Bengkulu juga harus ikut terlibat. Harus terlibat. Ya, titik. Kalimat itu ya, harus ikut terlibat. Terlibatnya di mana? Disesuaikan dengan pekerjaannya ya. Seperti tadi kata Bu Sonty, tukang parkir saja juga bertanggung jawab terhadap pembangunan. Ya kan? Apa tanggung jawabnya? Satu, mengamankan parkir. Kedua, tolonglah setoran. Gitu ya. Jangan ditelan sendiri. Dan masih banyak yang seluruhnya. lain. Petani kita, pedagang kita, nelayan kita. Restoran, ya tolong bayarlah pajak. Bayarlah pajaknya. Gitu ya, dan segala macam ya. Pokoknya intinya kita harus bahu-membahu untuk membangun Provinsi Bengkulu. Betul. Sekali lagi terima kasih Bu Sonty sudah bisa hadir ke studio kami, sudah berbagi banyak. Saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga ya rakyat kita yang menonton televisi ini mereka bisa mempunyai semangat yang tinggi. Oh ternyata bukan hanya di pemerintah untuk membangun Bengkulu, tidak. Tetapi semua masyarakat Provinsi Bengkulu tanpa kecuali ikut andil untuk membangun Bengkulu. Siaplah kalau begitu. Baiklah pemirsa RBTV, saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu dari hari Senin hingga hari Sabtu. Pukul 8 hingga pukul 9 atau nanti ada tambahan jam 9 sampai dengan jam 10. Saya Ranggi Dunanda bersama Bu Sonty mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.